Keris itu musyrik, keris itu kafir, orang Islam kok berkeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan. Komentar kayak tadi itu sering banget kita dengar atau kita baca di media sosial, di masyarakat, di kolom-kolom komentar dan lain sebagainya gitu. Makanya kita perlu nih meluruskan ini dengan cara, bukan saya yang menjawab ya, nanti kalau saya menjawab orang tidak percaya gitu. Biar yang menjawab adalah seorang ustadz yang kebetulan teman saya ini juga seorang pekeris nih, Ustadz Salim Filah. Tentu Ustadz Salim semua orang udah kenal lah, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat perkerisan. Kita tanya beliau, apa keris itu benar musyrik, syirik, apakah bertentangan dengan Islam, atau justru sebaliknya gitu. Nah, kita dengar langsung saja ya dari Ustadz Salim, ini dia. Alhamdulillah, saya meyakini bahwa kesyirikan itu satu istilah yang bisa melekat pada berbagai hal, pada apapun. Bahkan bukan hanya benda-benda yang dianggap mistik dan keramat, tapi tentu saja perkara-perkara yang sangat berkaitan dengan hati yang menduakan Gusti Allah, itu namanya syirik. Bahkan terhadap hawa nafsu kita sendiri, ya, yang kita lebih-lebihkan dibandingkan Gusti Allah, tentu itu juga sudah perbuatan mensekutukan Tuhan. Adapun artefak-artefak budaya itu sebenarnya bersifat netral, tinggal bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana. Kalau dia adalah warisan adiluhung yang penuh dengan nilai-nilai ajaran yang sangat-sangat kita butuhkan untuk menjadi filosofi kehidupan, tentu pemaknaan seperti itu akan menjadi hal yang sangat positif, termasuk diantaranya keris, apalagi bahwa pusaka, itu kita tahu Rasulullah SAW juga punya pedang-pedang yang diberi nama-nama gitu ya. Kemudian ada tradisi misalnya dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tabut dari zaman Nabi Musa adalah pusaka yang menunjukkan kerajaan Tolut ketika dia akan memimpin Bani Israel. Dan bahwa Al-Quran sudah menegaskan kepada kita di dalam besi ada kekuatan dahsyat, ada manfaat yang seharusnya kita bisa maknai. Nah, leluhur kita punya keris yang sangat layak untuk kita ungkap nilai-nilainya untuk menjadi pengajaran kehidupan. Ini sepertinya sejarahnya panjang. Kalau kita lihat sebenarnya ulama-ulama kita, tokoh-tokoh pejuang kita saksikan mereka masih berkeris. Sampai bahkan Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai seorang aktivis Muhammadiyah yang tauhidnya lurus, itu pun berkeris. Jadi kayaknya ada yang mencoba menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur itu dengan memisahkan bahwa seorang muslim yang baik kok tidak berkeris. Ya, bisa saja muslim yang baik itu berkeris sebagaimana Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, sebagaimana Tuanku Imam Bonjol, sebagaimana Pangeran Antasari, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman tadi jawaban beliau soal keris dan Islam. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman dan bisa meluruskan paham-paham yang salah soal keris. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton edukasi keris di Dunia Dian.